Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to go to Islamic University of Madinah or UIM. Yes, you at the university. Agama Islam ya, dan juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini universitas yang Indonesia karena sangat sulit juga masuk ke dalam universitas ini. Ada alumni dan juga di Universitas Islam Madinah yang masuk ke jurusan. So we're here, the gate of the International University of Madinah, Islamic University of Madinah, IUM, UIM. Just taking photo. See you in front of the faculty. Universitas Islam Madinah itu Syekh bin Baz. Nah, ini sebelah kanan teman-teman sekalian. Nanti kita akan turun dan ambil gambar di bawah sini ya. Ini merupakan gedung perkuliahan yang baru, kurang lebih 2010 pindah ke sini. Coba Ustaz mau tanya, kalau mau kuliah ke Universitas Islam Madinah harus 30 juz dulu nggak? Di sini ya Pak? Nggak. Kita boleh ha. Harus 30 juz dulu nggak? Nggak. Masa nggak? Iya, ya kita boleh berhenti di sini. Sip, stop. Jadi kalau mau kuliah di sini harus 30 juz dulu kalau mau kuliah jurusan Al-Quran. Selain jurusan Al-Quran tidak harus 30 juz dulu. Bahkan di kuliah-kuliah lain, di fakultas-fakultas lain itu hanya setengah juz saja. Fakultas Hasub ya, tadi ada yang pengen turun di fakultas Hasub ya, fakultas komputer, science, engineering itu nggak harus 30 juz, bahkan setengah juz aja per semester. Kalau di hadis, di syariah, di dakwah wajib 1 juz per semester. Tapi kalau 30 juz gimana? Insya Allah diprioritaskan. Apalagi punya sanad, apalagi sudah setoran 30 juz. Nah itu diprioritaskan. Bedanya di fakultas hadis itu harus ngafal 125 hadis per semester. Saya alumni S1-nya fakultas hadis. Saya pikir ngafal hadis makin kurus Ustaz, karena stres gitu ya. Ternyata makin gemuk ya. Saya di fakultas hadis bukannya stres makin kurus tapi. So we are on the second stop, which is the College of Hadith and Islamic Studies. We're taking photo here. I guess we're just go around by bus and taking photo in some of the stops. So yeah, few of the photo, I guess, on the tour. Nggak ada yang lebih enak sambil duduk nanti di perpustakaan. Nah ini fakultas syariah nih, sebelah kiri teman-teman nih. Nah ini paling banyak orang Saudinya. Karena apa? Di Saudi itu ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan dia S1-nya syariah. Di antaranya berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hisab. Hisab tuh amar ma'ruf nahi munkar Ustaz. Hisbah bahasanya, bukan hisab ya. Hisbah ya. Jadi hisbah amar ma'ruf nahi munkar gitu-gitu dia harus S1-nya syariah. Nah, ini kita udah masuk bagian asrama-asrama nih. Yang tengah itu udah asrama ya 6-7 lantai ya. Itu udah nih kalau sore para mahasiswa itu nunggu bis ke Masjid Nabawi dari sini, kursi-kursi ini. Jadi di sini itu ada bis-bis gratis teman-teman kalau sore yang mengantarkan ke Masjid Nabawi. Kuliahnya biasanya jam 8 pagi sampai jam 1 atau jam 2 siang aja. Itu basic kuliahnya. Jadi kayak SMA lah. Kan kalau di kampus-kampus lain kan dia bisa menyesuaikan ya. Kayak saya di Malaysia kadang ambil kelas sore, kadang malam, kadang pagi gitu ya. Kalau di sini sudah kayak SMA gitu, dapat mata pelajarannya langsung.
setiap hari. Jadi SKS-nya banyak banget sih. Kalau S1 main trade lah kalau di sini. Banyak banget SKS-nya. Ya, kayak saya lihat lulus itu kalau saya di Malaysia 120-an. Di sini 140 sampai 150 SKS. Tapi itu yang membuat orang jadi Masya Allah ya, luar biasa. Nah, ini sebelah kiri ini lapangan mini soccer lah ya. Nah, kalau padanya ada di belakang. Ini setiap tahun ada Piala Dunia, teman-teman. Piala Dunia, karena di sini dari 120 negara lebih. Ya, 120 negara lebih. Ya, yang dipilih pasti yang punya banyak anggota ya, minimal 11. Dan seperti Piala Dunia, Indonesia selalu kalah. Iya, kalah kita sama orang Afrika. Ya, orang Afrika main bola sampai jam 3 pagi. Kalau lampu lapangan belum mati, belum selesai. Nah, jadi benar-benar kuat banget lah orang Afrika. Thailand juga bagus sih. Di Piala Dunia kan Thailand juga bagus ya, meskipun nggak masuk kemarin. Nah, sebelah kiri ini apa? Ini asrama untuk para dosen, apartemen untuk para dosen. Jadi para dosen juga dibekali atau diizinkan lah untuk tinggal di sini. Ya, dekat banget kan dengan kampus kita. Nah, jumlah asrama untuk para mahasiswa ini ada 25. Ini asrama 19. Itu yang belum pernah lihat motor tuh di Saudi. Tuh ada motor-motor. Tapi untuk di kompleks ini aja, nggak bisa ke Nabawi dia, nggak ada STNK-nya. Nggak dikasih STNK juga kan. Nah, ini asrama saya nih, asrama 20. Satu asrama hanya 2 orang. Dan aturannya nggak boleh satu negara. Saya 5 tahun di sini udah ganti temen 5 kali. Pernah sama orang Sudan, lama saya. Pernah sama orang Iran. Kemarin sama orang Prancis nggak betah saya, 2 bulan minta pindah. Karena dia musim dingin, masih pakai AC yang paling dingin. Ya Allah. Kemarin ke Prancis nggak? Ke Prancis ya, ke kanan Pak. Nah, ini Universitas Islam Madinah ini so far sementara ini masih untuk yang laki-laki aja. Kalau perempuan di mana Ustadz? Nah, itu tetangga kita tuh, Jamiah Thayyibah. Nah, Thayyibah University. Nah, itu persis hadap-hadapan. Bedanya teman-teman, Universitas Islam Madinah ini masih berada di dalam tanah haram. Nah, di Thayyibah enggak gitu. Jadi kita bisa agak bersyukur sedikit lebih banyak lah daripada mereka gitu kan. Nah, mereka itu sudah di luar tanah haram. Kalau kita masih di dalam tanah haram. Nah, selain itu di Universitas Islam Madinah itu 80%-nya adalah mahasiswa internasional. 20% aja mahasiswa lokal Saudi. Kalau di kampus-kampus lain termasuk di Thayyibah itu mahasiswa internasionalnya aku lihat sedikit ya, 10 sampai 20% aja. Ini nanti kanan ya Pak. Nah, ini Universitas Islam Madinah, batasnya sampai belakang sana teman-teman. Tapi kita hanya berkeliling separuhnya aja. Ya, separuhnya aja dari bagian Universitas Islam Madinah. Nah, itu tempat parkir bis-bis ya, yang mengantarkan para mahasiswa ke Masjid Nabawi. Dan itu gratis. Ya, itu gratis. Tuh di depan tuh lihat ya. Ada kurang lebih 10 sampai 10 bis. Dan itu dia akan pulang pergi 2 kali. Ya, dia akan pulang pergi 2 kali setiap sore. Nanti setelah Isya dijemput lagi dari Masjid Nabawi. Yang mahal, yang istimewa kuliah di Madinah itu itunya. Ya, kalau kuliah belajar mungkin di Jonggol bisa ya, di Bogor bisa, di Serang bisa. Tetapi keberadaan Masjid Nabawi, nah itu yang mahal. Makanya kayak saya Fakultas Hadis S1. Nah, alhamdulillah 2 tahun pertama selesai setoran Quran di Masjid Nabawi. Nah, yang istimewa kan itu. Jadi antara Masjid Nabawi dan Universitas Islam Madinah saling melengkapi. Ada nggak Ustadz yang malesan? Ya pasti ada, di mana-mana juga, gitu ya. Pulang kuliah main PUBG, gitu ya. Nggak ke Masjid Nabawi, udah nggak ada ya. Ini udah referensinya udah jatuh banget ya. Ya main game lah, gitu ya. Main game dan lain sebagainya. Roblox ya sekarang. Nah, udah nggak ke Masjid Nabawi. Tapi kan sayang. Di Indonesia kalau mau ke Masjid Nabawi harus bayar mahal, ya apalagi kita udah deket dan dimudahkan. Nah, ini sebelah kanan, ini biasanya para mahasiswa nongkrong-nongkrong nih kalau malam, terutama musim dingin, ya musim dingin kayak sekarang. Nah, ini biasanya pada nongkrong-nongkrong di samping sini. Nah, tadi ada yang nanya kuliah hisab apa? Hasub, hisab lagi ya. Nah, ini sebelah kiri ini masih dibangun, katanya sih mau buat kedokteran ya. Jadi berdoa aja nanti kalian lulus sudah buka, nah bisa ngambil kedokteran di sini. Nah, yang sebelah kiri ini ada science, ya fakultas science, ada juga bahasa Arab, ada engineering. Ada yang mau jadi diplomat di sini? Ya. Diplomat kan keliling-keliling negara ya, minimal tiap 3 tahun dia posting ke negara-negara baru. Ada senior saya, alumni 2019, jurusan bahasa Arab, keterima jadi diplomat di Kementerian Luar Negeri. Ya, tinggal nunggu posting aja dia sekarang. Dia berharap bisa diposting di Jeddah atau di Timur Tengah lainnya.
Ya itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah ini nanti kanan, nah ini kuliatul ulum, ya ini Hasub ya, Faculty of Computer and Information System. Nah teman-teman ya, sama komputer udah nggak asing lagi ya. Nah ini kanan. Nah ada yang tahu nggak Universitas Islam Madinah ini? Kanan lagi. Kanan terus nanti kiri. Ini masih 40 tahun. Nah jadi kalian mau jadi apapun boleh, asalkan pengetahuan agamanya bagus ya, keimanannya kuat, tauhid dan ketakwanya luar biasa. Nah kita akan turun di perpustakaan pusat Universitas Islam Madinah. Nanti teman-teman di sana boleh foto, boleh video, nggak boleh angkat suara ya. Mohon maaf takut mengganggu yang sedang belajar di dalam perpustakaan. Ya nanti masuk langsung ada tempat, yang mau ke toilet juga ada toilet. Yang mau ngopi nanti di akhir boleh ngopi. Nanti ada belanja toko oleh-oleh khas Universitas Islam Madinah juga. Oke, kita turun dulu ke perpustakaan. We're here at the library, Central Library of the Islamic University of Madinah. Maktabatul apa itu, bro? Maktabatul Markaziyah. Check. Okay. Wait. Let's get to the inside. Wow. It's in here. Yeah, share. Yeah, we got so much good. Stop recording. Ini dapur aja. Ada 4 lantai. Ketiga deh. G1 sama 2. Ketiga deh. Satunya parkiran. Kan underground buat yang apa? Basement. Bukan. Buat buku underground. So here at the second floor. Just want to see around. Is it a transcript of the old Quran, I think? You can see. Minus. But yeah. The beginning of the Quran. And what was inside this? These are the other one. It gets better in here. I can't wait. Yeah. The machine maybe? Nothing. Also this transcript. Kalau masa I think malah bisa transcript di Al-Quran. You can see. Oh, is it old? Oh no.
Jadi masih amat sangat sederhana. Sederhana. Kenapa ini penting, teman-teman? Kita kalau mau tahu sejarah Indonesia yang lengkap harus kemana? Perpustakaan mana? Perpusnas. Enggak dong. Yang paling lengkap Belanda. Belanda, betul. Di Leiden kan? Nah itu kenapa dulu Belanda kemudian membawa buku-buku, membawa karya-karya Indonesia ke sana? Karena inilah pentingnya heritage, peninggalan-peninggalan seperti ini, agar sejarahnya ya terjaga dengan baik. Di sini di Universitas Madinah, kalau tadi jumlah bukunya ada 75.000, jumlah tulisan yang manuskrip ini kan nyebutnya manuskrip ya. Maktutat ini ada sekitar 3.500 sampai 4.500. Dan itu tersimpan dengan baik di dalam untuk penelitian. Nah ini diantaranya aja ada Al-Quran ini, ya. Biar kita tahu hari ini kita Al-Quran kita tuh dimudahkan banget bacanya. Ya, malas ada YouTube baca Qurannya. Zaman itu lihat mau baca aja sulit. Bisa baca nggak? Ada, bisa. Nah, sulit. Nah, jadi ada ilmu-ilmunya tertentu. Ini selain Al-Quran ada juga kitab-kitab kuno ya. Nah ini pameran kitab nih, bukan pameran batik ya. Ada yang bilang Ustaz ini batik, ya ini bukan batik ya. Karena ini menarik nih, penulisnya nulis dari kanan atas ke kiri bawah. Tulis tangan loh. Ya. Ini nama penulisnya ada nih, Ubaidillah bin Mas'ud bin Mahmud bin Ahmad Al-Mahbubi Al-Bukhari. Itu nama penulisnya. Ya bayangkan. Ya orang, dan dulu menariknya tulisan yang sudah jadi itu untuk dikopi, untuk difotokopi, sebagaimana kita hari ini ada mesin fotokopi, itu dikopinya dengan tulisan tangan lagi. Makanya di dalam agama kita kan ada istilahnya tahqiq. Siapa yang mentahqiq kitab ini? Siapa yang memastikan bahwa kitab ini itu sesuai dengan aslinya? Jangan-jangan iya-nya hilang titik satu jadi apa? Jadi ba. Atau tak-nya hilang titik satu jadi tak, gitu kan. Nah itulah teknologi hari ini, masya Allah ya, luar biasa. Nih kitabnya namanya Tanqihul Usul Ma'a Syarihi. Semua yang di sini ada kitab hadis, ada kitab fikih, ada kitab sejarah, ada juga ma'ajib atau apa ya, kamus. Nah kita bisa lihat-lihat ke sana ya. Mas, foto. Asik banget. Not all of them are Quran, but most of them. No, most of them. All of them are accepting the Islam. Mesin fotokopi. Foto. Ini guys sih, ini kayak apa? Ada juga sebenarnya perpustakaan khusus milik Syekh bin Baz. Syekh Albani, Syekh Albani. Ya, Syekh Albani yang suka mensahihkan hadis ini ya. Syekh Albani rahimahullah, tapi di sana hanya untuk penelitian aja, nggak bisa semua orang masuk. Ya nanti kita akan masuk di perpustakaannya Syekh Shalih Ibnu Humaid. Ya silahkan kalian, itu arsitekturnya arsitektur Arab kuno. Apa itu? Di antara ciri-cirinya temboknya itu dari tanah liat dan jerami. Itu teknologi zaman itu untuk menangkal panas dan dingin. Kan belum ada AC, belum ada heater. Makanya sekarang kita tuh ya Allah udah dimudahkan. Ulama-ulama nulis kita pakai tangan. Kita udah ada iPad, udah ada voice to note. Ya kita ngomong langsung jadi tulisan. Berapa karya yang kita hasilkan? Nah, ya. Kalian keliling-keliling Eropa dibuat jadi buku, menarik tuh. Ya, dibuat jadi. Atau sekarang udah video semua ya, buat buku gitu. Ya, silakan kita ke sana. Boleh foto-foto, boleh candid sama buku, yang penting bukunya nggak kebalik ya. Ketawain orang lah. Oke, stop. Kalau pakai stick aja stop. Masya Allah. Bayangin satu orang bisa punya perpustakaan semua besar ini. Kita berapa buku yang kita punya di rumah kita? 100. Berapa komik? Nggak usah baca komik. Sekarang bacanya udah online semua ya.
Nah, silakan mau foto-foto di sini sama buku Candid pura-pura baca di pojokan. Nah, itu boleh. Di sini nggak ada novel Terelie. Nggak ada novel Terelie, teruslah bodoh. Ya, pas Sriningsih, nyari Sriningsih sini nggak ada. Ya, silakan. Kayaknya novel Raditya nggak ada sih. Nggak ada dong. Yang mau foto-foto sama buku boleh.